anil munkar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hai bunda semuanya. Di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa berjumpa. Mudah-mudahan duduknya kita sesaat ini menjadi asbab kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah turunkan. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini sedang Allah titipkan ketidaksehatannya, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah bukakan jalan-jalan ikhtiarnya untuk menjumpai kesembuhan yang sempurna. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang hatinya sedang gelisah memikirkan sesuatu hal, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang berjuang untuk mencari rezeki dari Robnya, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah bukakan pintu rezeki yang banyak yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupannya. Kalaulah seandainya Allah sedang titipkan keluarganya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah yang maha-maha membolak-balikan setiap hati dan Allah tetapkan hatinya di dalam ketaatan. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang dia sedang duduk sesaat, lalu dia sedang memikirkan hajat-hajat dan harapan dalam hidupnya. Mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah kabulkan dan Allah perkenankan doa-doanya dengan apa yang sudah dia minta, Allah berikan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah dia minta kepada Rabbnya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang rindu kepada Rabbnya, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah semakin cinta kepada hambanya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang berjuang untuk mengumpulkan beberapa hartanya untuk menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah pandang dan Nabi memandangnya, lalu Allah dan Rasulnya memanggil untuk menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ayah bunda semuanya, apa kabar di malam hari ini? Mudah-mudahan hidupnya semakin berkah, semakin mulia, semakin bahagia. Ayah bunda semuanya, ada satu materi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bagi hamba Allah yang hari ini sedang gelisah, bagi hamba Allah yang hari ini sedang berjuang untuk menemukan kesembuhan dalam hidupnya, bagi hamba Allah yang sedang mencari ikhtiar rezeki-rezeki dalam kehidupannya, yang bagi hamba Allah yang sedang menginginkan sesuatu hajat-hajat dalam harapan dalam kehidupannya. Ada satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan Nabi memberikan penekanan pada 3 hari. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang dia istiqomah melakukannya minimal 3 hari, maka Allah bakalan turunkan sesuatu yang sangat-sangat banyak dalam kehidupannya. Nah, apa dia ya bunda semuanya? Ternyata satu hal ini menjadi kebiasaan Nabi mendoakan umatnya. Kalaulah seandainya kita ingin mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, maka ini salah satu pintunya seorang hamba untuk mengejar nilai keberkahan. Berkah itu apa, Bapak Ibu? Berkah itu adalah bertumbuh, berkembang, dan bertumbuh dan berkembangnya semakin bermanfaat. Jadi kalau seandainya dia menemukan hartanya, dia bertambah, tapi kehidupannya tidak bertumbuh dan berkembang, maka di dalamnya tidak ada keberkahan. Tetapi kalau ada seandainya ada hamba Allah, dia memiliki harta walaupun nggak banyak, tapi setiap hari hidupnya semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin memperbaiki diri, maka inilah yang disebut dengan keberkahan. Begitu juga dengan umroh, begitu juga dengan haji. Ketika umrohnya mabrur, umrohnya menjadi berkah, maka ketika dia kembali ke negerinya, dia menanamkan nilai-nilai ihramnya, menanamkan nilai-nilai tawafnya, menanamkan nilai-nilai sa'inya, menanamkan nilai-nilai tahalulnya, menanamkan nilai-nilai ihramnya dalam kehidupannya sampai kapan? Sampai Allah memanggil hidupnya.
Nah, ayah bunda semuanya, materi ini adalah materi yang sangat penting bagi hamba Allah yang sedang mengejar nilai keberkahan. Maka kejarlah poin ini karena Nabi setiap hari mendoakan umatnya untuk mendapatkan nilai keberkahan. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengambil keberkahan yang dibawa oleh Nabi SAW yang mulia? Kalau kita sedang kurang sehat, kita minum obat. Kalau kita sedang memerlukan sesuatu, kita akan mencari sesuatu. Tapi ini ada obat kata Nabi SAW yang mulia, bukan hanya menjadikan pribadinya menjadi semakin bertumbuh, berkembang, semakin memperbaiki diri, tapi dia mendapatkan nilai keberkahan dalam kehidupannya. Nah, apa dia Bapak Ibu? Nah, sebelum kita masuk dalam materinya, Ayah Bunda boleh buka Quran dulu, kita selesaikan dulu Quran Surah Al-Muluknya, sehingga nanti kalau istirahat, sudah selesai dalam membaca Quran Surah Al-Muluk, dan mudah-mudahan istirahatnya menggugurkan dosa-dosa yang telah dia perbuat, dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Mari Ayah Bunda semuanya kita mulai dulu dengan Quran Surah Al-Muluk. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئس وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ya Bunda semuanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah pandang kehidupan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan insya Allah, kalaulah seandainya waktunya sudah tiba untuk kembali pulang, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka at-taufiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnul khatimah. Alhamdulillah ya Bunda semuanya. Ada satu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bagi hamba Allah yang sedang mencari nilai keberkahan dan ketenangan. Kalaulah seandainya dia sedang Allah titipkan ujian ketidaksehatan, maka inilah rumus sederhana untuk mencari keberkahan dan asbabnya menjadi asbab Allah turunkan kesembuhan. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang dia sedang berikhtiar untuk mencari rezeki-rezeki dari Robnya, maka inilah poin keberkahan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tak terhingga dalam kehidupannya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang banyak sekali hajat-hajat dan harapan dalam hidupnya, maka inilah awal mula untuk dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kalaulah seandainya satu nilai ini hilang dalam hidupnya, maka dipastikan di waktu itu sepanjang harinya dia tercabut nilai keberkahan dalam kehidupannya. Maka ya udah jaga baik-baik sebuah materi yang dinasihatin oleh Nabi SAW untuk kita semuanya. Ayo udah semuanya. Suatu ketika ada seorang hamba Allah yang bertanya kepada Nabi SAW yang mulia, hamba Allah ini sedang Allah titipkan dengan kondisi ketidaksehatan. Makanya dia menjumpai Nabi SAW yang mulia. Ya Nabi, saya sudah pergi ke tabib, saya sudah pergi ke hospital, saya sudah mengkonsumsi banyak obat-obatan, saya sudah mengunjungi berbagai dokter-dokter terbaik. Namun hari ini Allah belum sehatkan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ketidaksehatannya saya saat ini? Maka Nabi SAW yang mulia memberikan nasihat kepada sang hamba Allah ini, kepada para sahabatnya yang bertanya tadi. Wahai sahabatku, mulai besok dan engkau istiqomahkan minimal 3 hari saja. 3 hari saja engkau melakukan ini. Maka Nabi SAW mengatakan pada sang sahabatnya, wahai sahabatku, biasakanlah engkau untuk bangun di awal pagi sebelum waktunya subuh. Kira-kira sekitar 40 menit menjelang waktunya subuh, maka seorang muslim sudah bergegas dan bangun dalam tidurnya. Jadi Nabi SAW yang mulia menyarankan bagi umatnya untuk bangun subuh sebelum waktunya subuh, kira-kira sekitar 40 menit menjelang waktunya azan subuh. Maka
Nabi SAW yang mulia mengatakan pada para sahabatnya, wahai sahabatku, engkau bangunlah dari tidurmu sekitar 40 menit lebih kurang ketika di waktu subuh. Lalu engkau mandi setelah itu. Maka Nabi ketika menyuruh sahabatnya bangun, kira-kira ada 40 menit menjelang waktunya azan subuh, maka Nabi SAW yang mulia menyuruh sahabatnya untuk mandi. Lalu mandi sembari mengguyurkan kepalanya secara perlahan-lahan. Dan Nabi menasehati sahabatnya itu lakukan selama 3 hari. Kalaulah seandainya engkau sedang Allah titipkan ketidaksehatan dan engkau belum sanggup untuk mandi di awal pagi tadi, kira-kira 40 menit atau 30 menit menjelang waktunya subuh dan engkau tidak sanggup untuk mandi, maka engkau mengambil air, lalu engkau basahkan kain, engkau lap tubuhmu dengan cara perlahan-lahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu, besoknya sang sahabat ini melakukan nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang mulia. Ternyata Masya Allah, di hari pertama sang sahabat melakukannya itu, di waktu itulah Allah turunkan kesembuhan yang sempurna pada sang sahabat tadi. Maka seketika sang sahabat tadi itu heran. Kenapa bangun 40 menit sebelum waktunya subuh lebih kurang? Lalu dia mandi, kenapa Allah turunkan kesembuhan? Ada apa sebenarnya? Maka sahabat ini menjumpai Nabi SAW yang mulia. Wahai Nabi, aku sudah mempraktekkan apa nasihat yang engkau sampaikan kepada saya. Dan takdirnya Allah turunkan kesembuhan dalam kehidupan saya. Namun, saya ingin bertanya pada engkau ya Nabi, bagaimana mungkin sebuah resep sederhana ini bisa menghadirkan kesembuhan? Maka Nabi SAW yang mulia mengatakan, wahai sahabatku, bukankah ketika engkau melakukannya tadi, ketika engkau sedang mengusap tubuhmu, engkau sedang mandi, bukankah setelah engkau melakukan itu, engkau benar-benar meminta kepada Rabbmu agar engkau Allah turunkan kesembuhan? Iya, setiap saya membasuh tubuh saya, mengelap dalam tubuh saya ini, saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat doa, mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi obat untuk ketidaksehatannya saya. Maka Nabi SAW yang mulia mengatakan, inilah yang menyebabkan Allah titipkan kesembuhan yang sempurna, karena di waktu pagi tadi adalah waktu yang paling mustajabnya doa dan penuh dengan keberkahan, karena Nabi SAW mendoakan di awal pagi keberkahan bagi umat-umatnya yang membiasakan bangun pagi. Kenapa di pagi itu menjadi hal yang spesial? Karena di pagi hari itu ketika seorang hamba Allah sholat, yang dia laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, maka dia disaksikan oleh dua malaikat yang sedang bergantian. Ada malaikat yang menjaga di waktu siang, pergantiannya, ada malaikat yang sedang bertugas di waktu malam, sedang menanti pergantian jadwalnya. Dan malaikat itu sama-sama menyaksikan ada hamba Allah yang sedang bermunajat di awal pagi di waktu subuh. Maka ya benar semuanya. Ini adalah resep keberkahan. Kalaulah seandainya ada pasangannya, dia belum mampu untuk bangun subuh, sebelum menjelang waktu azannya subuh, dia belum terbangun, belum bersiap-siap, maka jangan pernah bermimpi dia menemukan keberkahan dalam kehidupannya. Kalaulah seandainya hari ini kita nggak terbiasa untuk bangun di awal pagi, minimal sekali 40 menit menjelang waktunya subuh, kita sudah siap-siap untuk menyiapkan semua keperluan untuk kita bisa sholat subuhnya, kalau yang laki-laki ke masjid, dan seterusnya. Nah, rumus yang pertama ya bunda semuanya, tolong ajak semua keluarganya, anaknya, pasangannya, orang-orang terdekatnya untuk membiasakan di waktu sebelum menjelang subuh dia sudah bersiap-siap dengan pakaiannya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Dia sudah mandi, dia sudah berdoa, maka ini adalah keberkahan yang
Nabi sebutkan. Yang kedua, ketika kita sedang memiliki waktu kira-kira 10 menit lagi, kita sudah mandi, kita sudah pakai baju yang bagus untuk bersiap-siap sholat subuh, maka gunakan 10 menit atau 5 menit menjelang waktunya azan subuh, maka tugasnya seorang hamba Allah, perbanyaklah untuk berdoa meminta kepada Rabb-Nya, karena ini adalah waktu yang puncaknya Allah pandang, Allah dengar, dan Allah kabulkan doanya. Maka rugi kalau dia tidak memanfaatkan momentum itu. Yang kedua, ketika ayah bunda sudah bersiap, sudah berdoa, maka rumus yang kedua ayah bunda semuanya, biasakan di awal pagi ayah bunda sudah menyiapkan kertas HVS. Jadi kalau kertas HVS-nya ukuran A4 atau A5, ayah bunda bisa membelahnya menjadi dua. Jadi dilipat, dibelah, lalu dijilid Bapak Ibu. Apa yang dilakukan di awal pagi sembari menanti waktunya subuh. Nah, rumus yang kedua adalah ayah bunda kira-kira gimana ya? Gini, kalau seandainya ayah bunda sedang berdoa meminta rumah, lalu Allah perkenankan mendapatkan rumah, kira-kira hatinya bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau seandainya ada sesuatu yang ayah bunda sedang minta kepada Allah, lalu Allah berikan apa yang ayah bunda minta, apa yang terjadi dalam kehidupan ayah bunda, hatinya gimana? Rasanya adalah bahagia. Maka biasakan setiap awal pagi sebelum waktunya subuh, ayah bunda sudah menyiapkan kertas HVS, lalu ayah bunda membiasakan menggambar segala sesuatu yang memunculkan rasa bahagia. Misalnya ayah bunda kepingin punya laptop, ayah bunda gambar aja. Walaupun walaupun dalam hati mengatakan apa kalimat yang materi kemarin, ya Allah, cukup ini bagiku. Engkau yang maha-maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan. Nah, kenapa kita sedang menggambar apa yang sedang kita inginkan? Karena kita sedang memanggil kalimat kebahagiaan, sedang sesuatu yang sedang kita harapkan. Kita sedang kepingin laptop, kita gambar laptop, dan kita sedang bukan di laptopnya, bukan masalahnya Allah perkenankan laptop atau bukan, tapi kita sedang merecall kembali nilai-nilai bahagia di kalau seandainya ada laptop, rasa bahagia itu. Nah, rumus yang kedua adalah biasakan kertasnya dicoret-coret Bapak Ibu. Ayah bunda coret aja tuh di kertas HVS-nya, coret misalnya apa ya, ingin melanjutkan studi. Coret-coret aja Bapak Ibu, coret-coret gitu. Walaupun nanti saya hakul yakin Allah titipkan kepada kita itu bukan lanjutkan studi, tapi melebihi dari apa yang sedang kita inginkan untuk melanjutkan studinya. Kalau ayah bunda ingin mendapatkan A misalnya, ayo udah coret-coret aja. Dan saya hakul yakin Allah kasihnya bukan yang dicoret, tapi jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa yang sedang ayah bunda lakukan. Kenapa ayah bunda harus melakukannya di awal pagi? Karena rumusnya adalah pancarkan kebahagiaan, keberlimpahan, rasa qanaah di awal pagi. Ketika itu muncul, pertama kita sudah dapat keberkahan, langsung yang kedua kita sedang ngejar qanaah. Rasa bahagia, rasa kesyukuran itu wajib di awal pagi melekat dalam hati, pikiran, dan lisannya. Nah, dua ini Bapak Ibu, Masya Allah. Ayah Bunda tes deh. Makanya rugi kalau seandainya ayah bunda di awal pagi itu nggak coret-coret. Coret Bapak Ibu. Coret aja. Dan saya sangat menyarankan coretannya dalam berbentuk gambar. Coretannya dalam berbentuk gambar Bapak Ibu. 2 menit, 1 menit, coret aja Bapak Ibu. Ada seorang hamba Allah, dia bilang sama saya gini, Ustadz, saya kepingin banget rumah saya itu bisa direnovasi. Karena kalau seandainya saya sedang duduk baca Quran, rumahnya gelap, jadi nggak mudah bagi saya baca Quran. Harus ada lampu penerang, pencahayaan, sirkulasi udara yang bagus. Ketika di pagi atau siang hari tidak dihidupkan lampu pun, saya masih bisa membaca Quran dengan pancaran sirkulasi udara dan pancaran matahari yang bagus. Apa yang saya bilang Bapak Ibu pada seorang hamba Allah ini? Maka saya bilang, Bu, Ibu lakukan ya dua hal saja. Yang pertama, coba
Ibu kejar nilai keberkahan yang Nabi doakan umatnya di awal pagi. Lalu kedua, ibu munculkan rasa kebahagiaan lewat coret-coretan. Tapi hati ibu memunculkan qanaah, bukan memaksakan harus itu, bukan Bapak Ibu. Saya sedang menyampaikan adalah gambar. Gambar itu adalah kita sedang merecall rasa bahagia itu. Tapi kita tidak mendikte itu harus itu ada, enggak. Maka kalimat di dalam hati kita adalah, ya Allah, cukup ini bagiku. Cukup ya Allah. Ya Allah, cukup ini bagiku ya Allah. Dan Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan dalam kehidupan ini. Nah, dua itu Bapak Ibu, Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada sang ibu ini? Gak butuh waktu lama, cuma 2 minggu saja, tiba-tiba anaknya merenovasi rumah sang ibu tersebut. Jadi tiba-tiba nggak nyangka ibunya nggak pernah cerita kepada sang anak, anaknya nggak pernah menduga ada uang untuk merenovasi tempat ibunya sering baca Quran. Tiba-tiba dalam waktu 2 minggu rumahnya direnovasi dan sang ibu mudah sekali dengan membaca Al-Quran karena pencahayaan rumahnya semakin terang walaupun di awal pagi. Jadi di pagi hari di siang biasanya mereka hidup lampu karena gelap. Nah sekarang mereka sudah tidak menghidupkan lampu karena sudah ada pencahayaan yang cukup terang benderang. Bapak Ibu semuanya, itu hanya satu sampel sederhana saja. Maka saya sarankan Bapak Ibu, hindari membangunkan anak di waktu pagi dengan kalimat-kalimat marah. Bangun-bangun, ya sebentar lagi, 2 menit lagi, baru bangun. Begitu dibangun, bangun nak, bentar lagi, ma, bentar lagi, bentar lagi. Akhirnya sang ibu marah, jengkel, mengeluarkan kalimat-kalimat bentakan. Jangan Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Karena di pagi hari itu Bapak Ibu kejar dua hal. Pertama, ngejar nilai keberkahan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang mulia. Dan saya sarankan ini bagi orang-orang yang sedang Allah titipkan ketidaksehatan, maka istiqomahlah memakai nasihatnya Nabi SAW yang mulia. Yang kedua, dia menggambar di kertas HVS putih, gambar apa aja yang bisa membuat dia bahagia. Lalu hatinya tetap mengatakan apa? Cukup ini bagiku ya Allah. Cukup ya Allah. Cukup ini bagiku ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan dalam kehidupan hamba. Dua itu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang Allah titipkan ujian, ketidaksehatan, maka itu rumusnya. Bagi ayah bunda yang sedang gelisah hatinya, maka itu rumusnya. Bagi ayah bunda yang hari ini sedang rumah tangganya penuh dengan suasana yang tidak membahagiakan, maka itu rumusnya. Biasakan kejar keberkahan di awal pagi tadi. Lalu manfaatkan untuk berdoa semaksimal mungkin menjelang sisa-sisa waktu menjelang waktu subuh. Lalu munculkan untuk dia menggambar. Gambar aja Bapak Ibu, gambar. Jangan menulis tapi menggambar. Gambar apa aja. Asal gambar itu bisa memasukkan nilai kebahagiaan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jangan pernah menggambar Bapak Ibu nggak punya rezeki. Jangan. Jangan pernah menggambar lagi punya hutang di bank, lalu Bapak Ibu datang ke bank meminta pinjaman. Jangan Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu. Kenapa saya tidak menganjurkan meminta harta? Kenapa saya tidak menganjurkan Bapak Ibu meminta uang kepada Allah? Kenapa saya tidak terlalu menganjurkan? Gini kira-kira Bapak Ibu. Gini. Ayah bunda semuanya. Saya tidak yakin ayah bunda Allah sedang titipkan lagi nggak punya uang. Walaupun realitanya memang sedang Allah titipkan ujian itu. Tapi sepertinya nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki. Nggak mungkin. Contoh Bapak Ibu. Contoh. Pakaian ayah bunda 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dengan yang sekarang. Kira-kira baju barunya bertambah atau berkurang? Tentu bertambah kan. Mukena yang 7 tahun yang lalu yang ayah bunda pakai, sekarang mukena itu masih dipakai atau sudah tergantikan dengan yang baru? Sajadah yang 3 tahun yang lalu yang ayah bunda pakai, sekarang masih dipakai atau sudah tergantikan dengan yang jauh lebih baik lagi? Handphone yang ayah bunda sedang pakai,
7 tahun yang lalu, sekarang kira-kira handphonenya sudah tergantikan atau masih handphone yang 7 tahun yang lalu? Jawabannya, semakin hari, semakin tahun, semakin berubahan hari, maka semakin berubahlah fasilitas yang dimilikinya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Allah Maha Maha memberi rezeki kepada kita. Makanya resep di awal pagi itu jangan menghentarkan dunia, jangan. Tapi memunculkan apa? Qanaah, merasa hatinya sedang Allah cukupkan keberlimpahan. Gambarnya tadi itu hanya untuk menstimulus rasa bahagia yang sedang Allah titipkan itu. Makanya kalimat kata kuncinya apa? Kalimat kata kuncinya adalah, Ya Allah, cukup ini bagiku dan Engkau Maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan. Maka Masya Allah Bapak Ibu, kalau dua ini Bapak Ibu bisa praktekkan, tes saja. Saya berikan waktu 3 hari saja, lalu coba tes ketidaksehatannya seperti apa Allah takdirkan. Kalau ayah bunda hari ini Allah sedang titipkan ada benjolan, teslah 3 hari ayah bunda mempraktekannya. Kalau hari ini ayah bunda sakit lutut, tidak sanggup untuk naik ke lantai 2, teslah 3 hari aja. Kalau hari ini ayah bunda sedang dalam kondisi apapun itu, coba tes 3 hari kata Nabi. Coba engkau istiqomahkan 3 hari saja kata Nabi. Maka insya Allah dia bangun di awal pagi kira-kira 30 atau 40 menit. Lalu dia bergegas untuk mandi. Lalu dia mempersiapkan pakaian untuk menuju ke masjid. Lalu dia mempersiapkan doa yang terbaik. Lalu dia menggambar untuk memunculkan rasa kebahagiaan. Maka bismillah. Saya hakul yakin ada sesuatu yang sangat menggembirakan yang sedang Allah berikan bagi setiap hambanya. Maka Bapak Ibu, kalau mau mencari menantu, ceklah dia sudah bangun, kapan waktu bangunnya. Kalau ingin mencari karyawan dalam perusahaannya, teslah dia bangun paginya di jam berapa. Ada yang unik Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu sedang memerlukan konten kreator Bapak Ibu untuk mensyiarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi ada beberapa yang saya panggil yang memungkinkan. Yang pertama yang saya tanya kepada sang sang konten kreator itu bukanlah hasil video dan editingnya, tapi yang pertama saya tanyakan adalah kira-kira bangun tidur paginya jam berapa? Ketika dia menyebutkan jam 5 lewat 9, berarti dia tidak mendapatkan nilai itu. Tapi kalau dia menjawab, dia akan bangun sebelum 40 atau 35 menit menjelang waktunya subuh, maka inilah yang kita sedang cari. Berarti Bapak Ibu, saat ini Indonesia memerlukan apa? Indonesia memerlukan keberkahan. Kalau seandainya semua pejabatnya bangun di awal pagi ngajak tuh mereka sholat subuh berjamaah. Mereka 40 menit sudah bersiap-siap dalam mencari keberkahan yang didoakan oleh Nabi. Maka saya hakul yakin Allah turunkan solusi-solusi terbaik bagi bangsa yang tercinta kita. Di daerahnya kasus korupsi yang sangat tinggi. Coba Bapak Ibu, jangan-jangan pemimpinnya sedang tidak baik-baik saja untuk bangun di awal pagi. Kalau seandainya hari ini perusahaannya sedang nggak berkembang, jangan-jangan karyawannya sedang nggak baik-baik saja bangun, tidak menunaikan sholat subuhnya, dan dia tidak bangun di awal pagi. Maka ayah bunda semuanya, saran saya bagi orang tua yang sedang mencari menantu bagi anak-anaknya, carilah yang pertama yang sedang dia bersiap-siap bangun di awal pagi. Cari gitu. Walaupun dia sedang mencari pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, masih pekerjaannya yang tidak menjanjikan menurut versi masing-masing, nggak apa-apa. Kalau seandainya dia bangunnya lebih awal, 40 menit menjelang waktu subuh, dia sudah bergegas, bersiap-siap. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena itu adalah keberkahan. Kalau hari ini ayah bunda sedang Allah titipkan ketidaksehatan, coba pesan Nabi tadi. 3 hari saja. Kalau seandainya dia punya benjolan, maka ambillah kain lap, lalu dia mengelus dengan air di waktu pagi tadi,
atau air embun bisa juga. Air embun dia mengambil dalam mengusap sembari dia berdoa kepada Rabbnya. Ya Allah, cukup ini bagiku ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan. Kalaulah kesembuhan ini baik bagi hamba, maka hadirkan kesembuhan yang sempurna bagi hamba ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Lalu dia mengambil sebuah kertas HVS, dia menggambar. Dia menggambar, ya Allah. Ternyata cukup ini bagiku ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan. Bapak Ibu, kalaulah seandainya seorang hamba Allah di pagi hari dia memasukkan nilai qanaah, maka syaitan iblis akan tidak mau mendekati dirinya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan di awal pagi? Para iblis, para syaitan, itu yang pertama dilakukan adalah dia memberikan hamparan sebuah khayalan kecintaan terhadap dunia. Dihamparkan dunia, seandainya kamu dapat ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Maka kalau itu dia terjebak, makanya hatinya akan dikuasai oleh iblis dan syaitan. Tapi kalau seandainya di awal pagi dia memasukkan nilai qanaah, maka iblis dan syaitan tidak suka dalam kehidupannya. Maka saran saya ada dua Bapak Ibu. Coba deh praktekin. Nanti lihat seberapa menakjubkannya sebuah nasihat dari Nabi SAW yang mulia bagi kita semua yang sedang menginginkan sesuatu perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka saya berdoa, mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, semakin mulia, semakin bahagia. Silakan ayah bunda semuanya, ada dua resep yang kita sedang belajar bersama. Mudah-mudahan hidupnya penuh dengan kesyukuran, Allah hujamkan qanaah, Allah berikan kebahagiaan, dan Allah bukakan pintu-pintu yang sangat banyak, rezeki-rezeki yang sangat banyak, dan rezeki itu menjadi asbab kebaikan yang banyak bagi hamba Allah yang lainnya. Baik, ayah bunda semuanya, terima kasih. Cukup sampai di sini materi kita dan kita bisa istirahat lebih awal sehingga nanti bisa bangun sesuai dengan kata Nabi tadi. Seandainya seorang hamba Allah, dia bangun sebelum waktunya subuh, dia bersiap-siap, lalu dia memperbanyak membaca doa, dia memasukkan hatinya dengan rasa bahagia, rasa kesyukuran, rasa qanaah, maka Masya Allah, di waktu itu hidupnya penuh keberlimpahan, keberkahan. Dan saran saya, jangan bangunkan anak-anaknya, jangan bangunkan santrinya, jangan bangunkan pasangannya dengan cara-cara yang kasar. Jangan. Jangan bangunkan dengan kata-kata yang gak bagus. Jangan bangunkan dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Jangan. Karena di awal pagi itu kita sedang meraup keberlimpahan, keberkahan. Ayo mudah coba lihat. Kalau dia bermasalah di awal pagi, pasti bermasalah hidupnya. Kalau dia nggak terbiasa bangun awal pagi sebelum waktunya subuh, pasti hidupnya banyak masalah. Maka saran saya bagi kita yang sedang Allah titipkan ujian yang nggak selesai-selesai dalam hidupnya, Allah sedang titipkan sesuatu lalu hatinya penuh dengan kegelisahan, rasa jengkel, rasa marah, jangan-jangan yang harus dia perbaiki adalah di waktu paginya. Dia tidak perlu mencari solusi apapun. Kalaulah seandainya ada orang yang sedang membicarakan, mengibahnya, memfitnahnya, biarkan saja. Tugasnya adalah memperbaiki di awal paginya, lalu dia sibukkan untuk memperbanyak doa kepada Rabbnya. Maka inilah kunci keberkahan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di pagi harinya penuh dengan qanaah, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kebahagiaan, dan Allah titipkan keberkahan, kemuliaan, dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Sebagaimana hari ini Allah himpun kita di malam hari ini, mudah-mudahan Allah himpunkan kita juga dengan keridhaannya di dalam surganya Allah insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan insya Allah kelas menyulam hati, menyimpan kebahagiaan, insya Allah gak lama lagi dalam waktu dekat beberapa ini akan segera kita mulai. Terima kasih bagi ayah bunda yang sudah ikut. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.